Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di Super Sunday Online Service FGF Pekanbaru. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah online FGF Pekanbaru. Mengingat keselamatan Bapak Ibu Saudara adalah prioritas bagi kami, oleh sebab itu kita akan beribadah secara online melalui YouTube FGF Pekanbaru. Mari kita sama-sama doakan kota kita tercinta agar cepat pulih dari pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, tentunya kita perlu untuk bertumbuh dan berhubung dengan yang lain, walaupun secara virtual. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung ke dalam iCare untuk menghubungi Ibu Fona dengan nomor sebagai berikut. Untuk mendukung operasional Gereja AFJ Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, dan ucapan syukur melalui rekening dengan nomor sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kendala untuk memberikan persembahan melalui rekening, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui iCare Leader masing-masing atau bisa langsung ke Sekretariat FGF Pekanbaru. Atau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan melalui scan barcode yang telah tersedia. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer, scan barcode, ataupun melalui iCare Leader-nya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Departemen Diakonia masih terbuka untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Sekretariat FGF Pekanbaru. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Demikian pengumuman yang telah kami sampaikan. See you next week and God bless you. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saudara yang di rumah atau dimanapun Anda berada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita boleh berdoa, menyerahkan ibadah kita pagi hari ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh sehat Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami segenap umat-Mu Tuhan, kami boleh datang menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh datang membawa ucapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan teramat baik di dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau hadir di setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa penyembahan dan persembahan kami yang terbaik pagi hari ini di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang siap untuk beribadah bersama-sama kita katakan amin. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Haleluya, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh.
dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
segala pujian, segala hormat, hanya Engkau yang layak Tuhan. Pagi hari ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami datang membawa pujian kami Tuhan. Kami datang membawa hormat kami Tuhan. Sebab kami percaya hanya ada satu nama yang layak kami tinggikan. Yesus yang bertahta di atas hidup kami Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi Yesus, keselamatanku, kemegahan dan keagungan bagi Yesus Rajaku. Segala puji, segala hormat bagi Yesus, keselamatanku, kemegahan dan keagungan bagi Yesus Rajaku. Segala puji, segala hormat bagi Yesus, keselamatanku, kemegahan dan keagungan bagi Yesus Rajaku. Segala puji, segala hormat bagi Yesus, keselamatanku, kemegahan dan keagungan bagi Yesus Rajaku. Bagi Yesus Rajaku, bagi Yesus Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap umat Tuhan yang ada di manapun kita berada, di rumah-rumah, mungkin di rumah sakit, atau dimanapun kita berada, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak buat pagi hari ini, kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saatnya Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di setiap hati kami Tuhan. Membuat kami mengerti dan memahami apa yang menjadi isi Tuhan, isi hati-Mu bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dan mampukan setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pengajaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, bahkan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, bersama-sama saatnya
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita tadi sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan, dan saatnya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sudah 2 minggu ini kita diberkati dengan satu pengajaran yang luar biasa, yang saya tahu penting untuk sama-sama kita boleh mengerti pengajaran firman Tuhan, yaitu bagaimana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bagaimana kita juga mau membagikan itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau berbagi, mau sharing setiap berkat Tuhan, setiap hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama belajar selama 2 minggu ini. Dan mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Sekali lagi, Galatia 6, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Kalau sudah dapat, mari bersama-sama kita membaca. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Sekali lagi saya akan bacakan ayat 9 dan 10, Galatia 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Amin. Saudara, hidup di tengah-tengah dunia yang firman Tuhan katakan semakin hari semakin jahat, berbuat baik tidaklah mudah. Amin. Apalagi berbuat baik secara konsisten, secara aktif, berbuat baik dan berdampak sesuai dengan cara-cara firman Tuhan, cara-cara Kristus, tidaklah mudah. Setiap kita mungkin tergoda untuk kita bisa berkecil hati, hilang semangat, bahkan mungkin menyerah di tengah-tengah keadaan yang semakin tidak menentu untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Tetapi menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bukan kita sekedar menikmati kebaikan Tuhan, bukan sekedar kita mengalami berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita, atau menyandang status kita sebagai anak Tuhan, tetapi menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, setiap kita dikehendaki oleh Tuhan untuk kita hidup produktif, hidup maksimal untuk Tuhan melalui perbuatan baik yang nyata yang kita bisa lakukan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, dalam 2 ayat ini Paulus sebenarnya berusaha menghibur bahkan mendorong jemaat yang ada di Galatia untuk apa? Untuk bertahan dalam menabur kebaikan. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, kondisi jemaat di Galatia tidaklah mudah. Saudara, di sana ada ajaran-ajaran palsu yang menyusup. Ada konflik internal yang terjadi, ada suatu perpecahan. Bahkan Paulus sendiri dituduh bukanlah seorang rasul yang sejati dari Tuhan. Bahkan Paulus dinilai bertentangan dengan Petrus. Bahkan kalau kita lihat di dalam Galatia, gereja digambarkan, Galatia 5, gereja digambarkan dengan satu kalimat-kalimat yang saling menekan, saling menentang, saling mendengki. Makanya Paulus menulis dalam Galatia 5, di situ dikatakan bahwa menghendaki supaya jemaat yang ada di Galatia untuk apa? Hidup dipimpin oleh Roh. Makanya kita tahu bahwa Galatia 5 ayat 20 dan seterusnya, di situ ada buah-buah Roh ya. Di situ benar-benar Paulus menghendaki dan merindukan supaya jemaat-jemaat yang ada di Galatia apa? Untuk hidup dipimpin oleh Roh. Jadi untuk berbuat suatu kebaikan di tengah-tengah situasi
jemaat Galatia yang tidak mudah. Mereka menghadapi suatu tantangan yang luar biasa, ada perpecahan dan sebagainya. Sangat sulit untuk mungkin Paulus melakukan suatu kebaikan, untuk mungkin jemaat melakukan perbuatan baik. Tetapi di sini Paulus mendorong, menasehati setiap jemaat Tuhan untuk apa? Untuk mereka menabur kebaikan, untuk mereka melakukan suatu perbuatan baik yang sama-sama mereka sudah diajarkan oleh firman Tuhan, karena pada satu saat mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Nah, saudara, mungkin hal yang sama yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin dalam segala situasi, kondisi yang kita alami mungkin tidak mudah untuk kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin situasi, kondisi, secara mungkin manusia tidak mungkin untuk kita melakukan satu kebaikan. Bahkan mungkin awal-awalnya kita melakukan satu kebaikan dengan begitu semangat, dengan begitu bergairah, tetapi lama-kelamaan itu mungkin menjadi sesuatu yang kita mungkin mulai tawar hati, mulai kecil hati, mulai menyerah. Oleh karena apa? Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak mungkin hal-hal yang menentang, sehingga apa? Kita mulai menyerah dalam melakukan kebaikan. Saudara, di sini di ayat 9 dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara, kata jemu artinya adalah suatu tindakan yang terus-menerus atau yang berulang-ulang kali dikerjakan. Atau dalam pengertian yang lain lagi, kata jemu artinya adalah jangan kita pernah bosan untuk melakukan hal yang benar. Jangan kita sudah tidak suka lagi untuk melakukan hal yang benar. Amin. Jangan kita bosan untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Dengan alasan karena apa? Sudah terlalu sering kita lakukan. Hari ini apapun situasi kita, apapun mungkin keadaan kita, apapun kondisi kita, firman Tuhan datang dalam setiap kehidupan kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Jangan pernah bosan melakukan hal yang benar. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan melakukan suatu perbuatan baik, karena itu adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan satu kebaikan, untuk melakukan satu perbuatan baik yang konsisten, yang berdampak, yang secara terus-menerus dan sesuai dengan cara Kristus memang tidak mudah. Memang perlu yang namanya ketahanan, perlu namanya kita didorong oleh satu motivasi yang baik supaya apa? Supaya kita terus apa? Konsisten, supaya kita terus apa? Aktif atau produktif atau apa? Tidak menyerah dalam melakukan perbuatan baik. Saudara, puji Tuhan, gereja kita AFC Pekanbaru dipercayakan untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di Langgam ya. Saudara, dengan menempuh satu perjalanan yang gak mudah, 3,5 jam sekali jalan, berarti bolak-balik itu bisa berkisar 7 jam. Saudara, mungkin secara fisik pasti capek. Secara dana pasti juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana melihat support orang-orang yang ada di sekitar. Setiap jemaat Tuhan yang benar-benar mensupport, yang benar-benar punya hati untuk apa? Untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Saudara, sudah hampir kurang lebih setahun. Mulai daripada Januari sampai sekarang saya boleh melihat, puji Tuhan, kita tetap konsisten untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Kita tetap apa? Kita tetap benar-benar secara terus-menerus setiap minggu, bahkan di tengah minggu kadang-kadang kita harus ke sana kalau memang ada suatu kebutuhan, kita ke sana. Saudara, kurang lebih sekali lagi 1 tahun. Saudara, kalau mau lihat kondisi, kalau mau lihat mungkin perjalanan, mungkin daya, mungkin dana, mungkin kita sudah menyerah, kita mungkin capek, kita mungkin menyerah untuk kita boleh melayani di sana. Tetapi ada satu dorongan, tapi kita bersyukur kita benar-benar melakukan semuanya itu
dengan suatu konsisten, dengan sesuatu dorongan, karena apa? Kita mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih konsisten untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Kita masih konsisten dengan secara terus-menerus melakukan pekerjaan baik, melakukan perbuatan baik yang Tuhan percayakan untuk melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Jadi di sini bersama-sama Tuhan mau dan Tuhan menghendaki supaya setiap orang-orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan tidak menyerah dalam melakukan perbuatan baik. Nah, apa saja sih yang perlu kita ketahui agar kita tidak jemu dalam berbuat baik sesuai dengan ayat kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 9. Yang pertama, agar kita tidak jemu dalam berbuat baik, dalam melakukan perbuatan baik. Yang pertama, kita harus punya pengertian yang benar di dalam berbuat baik. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa semua perbuatan yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita kerjakan, yang kita jalankan, kita harus lakukan sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Amin. Artinya ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mungkin menolong orang, ketika kita menjalankan satu perbuatan baik, kita harus menjalankan semuanya itu atas dasar karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita adalah anak-anak yang dulunya, kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang harusnya kita binasa, tetapi Tuhan menyelamatkan kita dan kita beroleh hidup yang kekal. Dan itu harusnya menjadi dasar kenapa kita harus melakukan suatu perbuatan baik. Karena kalaupun kita melakukan perbuatan baik, kalaupun kita berbuat baik, menolong orang, menolong sesama, satu hal yang harus kita ingat, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Filipi 2 ayat 13, di sini dikatakan seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalaupun kita melakukan suatu perbuatan baik, kita bisa menolong orang, menolong sesama, kita harus punya pengertian yang benar. Sekali lagi apa? Karena Allah lah yang mengerjakan kemauan di dalam kita menurut kerelaannya. Amin. Kalaupun kita berbuat baik, kita harus punya motivasi yang benar. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita bisa, tetapi semuanya karena Allah yang mengerjakan di dalam kita kemauan menurut kerelaannya. Kalaupun kita bisa berbuat baik, ingat itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalaupun kita bisa menolong sesama, kita harus punya pengertian yang benar karena Allah yang memampukan kita. Amin. Jadi di sini tidak ada mencari satu popularitas atau kita mencari mungkin puji-pujian supaya kita mungkin dilihat orang. Tetapi kita melakukan semuanya itu, ingat, karena kita sudah ditebus dengan darah domba yang sangat mahal harganya. Setiap kita kita melakukan perbuatan baik, kita harus punya pengertian yang benar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Semua bukan karena kekuatan kita, semua bukan karena kemampuan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan pengertian yang selanjutnya di sini Rasul Paulus berkata bahwa berbuat baik berarti apa? Kita memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi, sosial maupun spiritual. Artinya apa, saudara? Kita harus punya kepekaan dalam menjawab setiap kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita berbuat baik tuh gak asal-asalan. Kita tidak sembarang berbuat baik demi apa? Demi menyenangkan diri sendiri. Oh, karena suka-suka kita berbuat baik. Enggak. Tetapi di sini butuh yang namanya kepekaan untuk melihat, untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Di sini, makanya di sini dikatakan memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi, emosi, bahkan spiritual. Jadi jangan tunggu mungkin aku mampu dulu, mungkin aku kaya dulu baru aku bisa memberi. Enggak. Apa yang kita punya,
kita bisa beri kepada orang di sekeliling kita. Karena di sini firman Tuhan katakan kita bisa memberikan bantuan baik secara materi, emosi, spiritual. Saudara, mungkin kita nggak bisa memberikan materi, tapi kita bisa apa? Memberikan doa kita buat orang-orang yang di sekitar kita. Amin. Mungkin kita nggak bisa memberikan materi, tapi apa? Kita bisa memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Supaya orang-orang di sekitar kita mungkin mereka yang tadinya mungkin lemah, letih, lesu, nggak punya pengharapan. Tapi apa? Ketika kita ada, ketika kita hadir, kita apa? Menasehati mereka, mendorong mereka, mendoakan mereka. Mereka bisa bangkit lagi. Apa yang ada dalam hidup kita, apa yang kita bisa, yang kita punya, kita bisa beri. Sekali lagi baik materi, emosi, bahkan spiritual, sosial dan spiritual kita bisa beri untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama, yang sama-sama kita belajar sekali lagi, kita harus mengerti, kita harus tahu, supaya kita tidak jemu dalam berbuat baik, kita harus punya pengertian yang benar di dalam melakukan satu kebaikan. Apa saja sih yang perlu kita ketahui agar kita tidak jemu berbuat baik? Yang kedua, kita harus tahu apa yang mendorong untuk kita berbuat baik. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan buat kita. Di situ dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudara, ketika kita berbuat baik, kita harus tahu dengan benar apa yang mendorong kita untuk kita berbuat baik. Yang pertama, kita harus tahu dan kita harus mengerti apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Paulus mendorong jemaat Galatia agar tidak jemu berbuat baik. Nah, di sini Paulus membandingkan berbuat baik seperti menabur benih. Jadi proses menabur dan menuai selalu ada, selalu melibatkan waktu ya. Karena apa? Ketika kita menabur, saudara, kita nggak langsung menuai. Ada proses waktu, ada proses yang harus kita tunggu, harus kita jalankan. Sehingga pada saatnya mungkin kita akan menuai. Bahkan kita semua tahu lah, kita semua sadar bahwa apa? Ketika mungkin saat kita menabur, nggak langsung kelihatan hasilnya, amin. Ketika kita berbuat sesuatu kepada orang, ketika mungkin kita mulai mendoakan orang, bahkan mungkin kita tidak melihat langsung hasilnya. Tetapi kita percaya pasti pada waktunya akan ada waktunya akan memberikan hasil dari apa yang sudah kita tabur. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya iman. Iman kepada Tuhan yang merancangkan dan menetapkan hukum yang tabur tuai. Dengan kata lain, jika kita bertahan dalam menabur kebaikan, kita pasti akan menuai kebaikan. Amin. Sekali lagi ingat, dengan kata lain, jika kita bertahan dalam menabur kebaikan, kita akan menuai yang namanya kebaikan. Sekali lagi ingat, ada satu proses. Ketika kita menabur, sekali lagi apa? Kita nggak langsung menuai. Ada proses waktu yang harus kita jalankan. Tapi ingat, kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin kita mendoakan sekali lagi. Kadang-kadang mungkin kita mendoakan orang atau kita menasihati orang, apalagi mungkin kita sebagai care leader, kita sebagai leader, ketika kita mungkin menabur kebaikan untuk orang-orang yang kita pimpin, untuk orang-orang yang kita layani, mungkin kita merasa, aduh kok nggak ada perubahan ya, kok nggak ada hasilnya ya. Kok berubahnya lama banget ya. Ingat, selalu ada proses. Kita harus tetap punya iman kepada Tuhan. Apa yang kita tabur untuk orang-orang di sekitar kita,
satu saat kita akan pasti menuai. Sebagai iCare Leader, jangan pernah berhenti, amin. Jangan pernah berhenti menabur kebaikan untuk orang-orang yang kita pimpin. Karena satu saat kita akan melihat orang-orang yang kita pimpin, kita akan melihat bagaimana juga mereka akan menjadi pemimpin kelak nanti. Jadi ingat, apa yang mendorong kita untuk kita berbuat baik, selalu ingat, ketika kita menabur, pasti kita menuai, amin. Dan jangan merasa kecil hati ketika mungkin kita hanya melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal mungkin yang terlihat sepele gitu. Tetapi hal-hal yang kecil yang kita lakukan, ingat, itu pasti membawa dampak yang besar mungkin untuk orang yang sudah kita lakukan kebaikan. Saudara, saya sangat diberkati dengan TYC ya. TYC mereka setiap bulan selalu mengadakan misi, baik ke Siak maupun ke Langgam. Setiap minggu keempat mereka bermisi. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau pergi keluar kota kan pasti butuh biaya, butuh dana dan sebagainya gitu. Dan saya cukup salut karena apa? Mereka mereka selalu setiap pergi bermisi mereka selalu mengumpulkan uang dari kantong mereka masing-masing. Saudara, nggak banyak. Cuma 30.000, benar ya anak-anak TYC ya, 30.000 atau mungkin ada yang 20.000 ya, pernah juga 20.000 ya. Mereka jadi apa? Mengumpulkan uang 20.000 baik yang sudah bekerja maupun mungkin yang masih sekolah, atau mungkin dari uang jajan mereka yang masih sekolah ya. Tapi apa? Mereka mengumpulkan 20.000 untuk apa? Untuk mereka pergi bermisi. Itu apa? Untuk uang makan mereka, untuk apa? Uang sewa mobil mereka, uang bensin mereka. Dan luar biasa, saya cukup secara pribadi saya salut. Dan luar biasa apa yang mereka lakukan, mungkin hal yang kecil. Mungkin cuma nabur 20.000 gitu kan. Terus mereka mungkin memberikan waktu dan tenaga mereka pergi bermisi ke Siak, melayani jiwa-jiwa anak muda yang ada di Siak dan di Langgam sana. Saya percaya itu membawa satu dampak yang luar biasa untuk orang-orang yang ada di Siak dan di Langgam. Dan saya bersyukur leaders ya, di situ ada Andre, ada Eben, ada Andi gitu, dan yang lain-lain. Mereka mulai apa? Mulai dari masih muda mereka mulai apa? Mulai melatih. Untuk apa? Mereka memberi walaupun hanya 20.000. Dan saya percaya apa yang mereka tabur, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beri walaupun cuma nilainya sekali lagi 20.000, Tuhan pasti perhatikan, amin. Itu membawa dampak luar biasa untuk orang-orang yang mereka layani. Dan ingat, sekali lagi saya mau katakan untuk anak-anak muda, anak-anak TYC, apa yang kalian tabur pasti akan kalian tuai pada waktunya. Sudah ada banyak orang yang luar biasa yang mendukung pelayanan kita yang ada di Langgam sana ya. Bahkan ada satu jemaat memberikan kendaraannya untuk setiap minggu dipakai untuk misi ke Langgam. Bukan cuma kendaraannya Bapak Ibu Saudara, dia kasih juga uang bensin. Untuk apa? Untuk ke Langgam. Ketika kita bilang, aduh makasih ya Pak ya buat mobilnya udah dikasih pinjam untuk ke Langgam gitu kan. Bapak itu bilang apa Bapak Ibu Saudara? Oh enggak apa-apa, pakai aja. Saya cuma pengurus gitu kan. Saya cuma pengurus harta yang Tuhan percayakan. Dan saya cuma sebagai saluran berkat. Jadi saudara, puji Tuhan luar biasa punya pengertian bahwa apa? Mungkin segala harta yang dia punya, segala materi yang dia miliki saat ini, dia sadar dia cuma mengurus yang punya Tuhan. Jadi mau pakai kemana aja pun katanya silakan pakai. Karena apa? Dia sadar materi yang dia miliki, mungkin kekayaan yang Tuhan percayakan, dia hanya sebagai pengurus bukan pemilik. Jadi dia sangat sungguh-sungguh mensupport pekerjaan Tuhan yang ada di Langgam sana. Dan banyak jemaat Tuhan, orang-orang keluarga demi keluarga yang mensupport pelayanan yang ada di sana sampai sekarang. Sekali lagi sudah berjalan setahun, mereka tetap konsisten. Mereka secara terus-menerus, nggak pernah jemu-jemu mereka untuk mensupport pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di Langgam. Dan saya mau katakan, apa yang sudah Bapak Ibu tabur, satu saat pasti akan dituai. Kalau kita bertahan dalam menabur kebaikan. Dalam ayat 10 Bapak Ibu Saudara dikatakan juga seperti ini. Karena itu, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat
baik. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan Paulus ini merupakan satu nasihat yang tegas. Saya mau katakan nasihat yang Paulus benar-benar mengingatkan, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Dan saya mau katakan, akan ada suatu saat kesempatan untuk kita berbuat baik tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita masih punya kesempatan untuk kita berbuat baik, mari kita berbuat baik. Amin. Kalau kita masih punya kesempatan untuk kita melayani, mari kita melayani. Amin. Kalau kita masih punya kesempatan untuk kita mengasihi orang lain, mari kita mengasihi. Kalau kita punya kesempatan untuk kita bisa menolong orang lain, mari kita pergunakan suatu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena saya mau katakan suatu saat kesempatan itu tidak akan ada lagi. Dan saya mau katakan bahwa tidak selamanya kita kuat. Amin. Tidak selamanya kita mampu. Tidak selamanya kita sehat. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita membuka mata kita untuk kita boleh melihat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah anugerah. Amin. Kalau kita masih punya kesempatan sekali lagi untuk kita berbuat baik, untuk kita mengasihi Tuhan, untuk kita menolong orang lain, untuk kita misi, untuk melayani, untuk menabur, mari kita pakai setiap kesempatan itu. Karena ingat sekali lagi, suatu saat tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita bisa berbuat baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan kalau saat ini Bapak Ibu masih sehat, amin, masih kuat, amin, masih diberikan kesempatan untuk bernafas, amin. Mari pakailah kesempatan untuk kita berbuat baik. Pakailah kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, amin. Pakailah kesempatan untuk kita bisa berbuat sesuatu kepada sesama kita. Saudara, di pandemi ini saya tahu mungkin banyak kita yang kehilangan keluarga kita. Banyak orang yang pergi meninggalkan kita. Saudara, mereka nggak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Amin. Mereka nggak punya kesempatan lagi untuk bisa menolong orang lain. Mereka nggak punya kesempatan lagi untuk untuk mungkin bisa beribadah seperti kita. Mereka nggak punya kesempatan lagi untuk kita kita pergi bermisi gitu. Mereka nggak punya kesempatan lagi. Saat ini saya mau katakan untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara yang masih hidup, yang masih bernafas, yang masih diberikan kekuatan, yang masih diberikan kesehatan. Mari setiap kesempatan, setiap detik demi detik, setiap menit demi menit, setiap jam demi jam, setiap hari demi hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, sekali lagi, mari kita mau pakai suatu kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Ingat sekali lagi, suatu saat kita gak punya kesempatan lagi untuk kita bisa berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik. Amin. Karena ingat sekali lagi, kesempatan adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, besok kita masih ada, mari sama-sama kita melakukan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan, jadi itu yang perlu sama-sama kita ketahui. Apa yang mendorong kita untuk berbuat baik? Ingat, apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Yang kedua, selama kita masih ada kesempatan, ayo kita berbuat baik karena suatu saat kesempatan itu akan gak ada lagi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, di sini dikatakan dalam ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi siapa sih orang-orang yang berhak menerima perbuatan baik? Menurut Galatia 6 ayat 10 adalah pertama semua orang. Semua orang berhak untuk Untuk menerima kebaikan kita. Amin. Tanpa terkecuali, tanpa melihat status mungkin agama, ras, suku, semua orang berhak menerima setiap kebaikan kita. Amin. Jadi kalaupun kita melakukan kebaikan, saya mau katakan jangan pernah membeda-bedakan. Sini firman Tuhan katakan Kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Semua orang. Dan di sini di kalimat berikutnya ada satu prioritas yang Paulus tambahkan. Selain kepada semua orang, di sini dikatakan Tetapi
terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Ada suatu prioritas, ada satu hal yang utama yang Paulus tekankan di sini apa? Terutama kepada apa? Kawan-kawan seiman kita. Siapa kawan-kawan seiman kita? Adalah apa? Anggota keluarga di dalam Tuhan. Amin. Satu tubuh di dalam Kristus. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang kudus, yang bersama-sama setiap hari dengan kita. Itulah orang-orang yang harus kita lakukan kebaikan kita. Kalau berbicara tentang kita di mana Tuhan tempatkan kita melayani, FCF Pekanbaru, kita ada untuk bertumbuh. Siapa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus menerima kebaikan kita? Adalah orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang percaya. Siapa? Adalah anggota-anggota iCare kita. Amin. Mungkin sesama pelayan-pelayan Tuhan di FCF Kids. Atau di mana lagi sih, siapa lagi? Sesama pelayan-pelayan FCF Praise. Mungkin sesama TYC, leaders TYC. Disitulah kita saling memperhatikan. Amin. Kita saling melakukan kebaikan. Kita harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita di iCare kita mungkin orang tersebut udah mungkin makan sekali doang gitu kan. Tapi kita nggak punya kepekaan, padahal dia adalah anggota iCare kita. Atau sesama pelayan kita mungkin dia ngalamin suatu mungkin beban yang berat. Mari kita mulai melatih kepekaan kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada anggota-anggota iCare kita, kepada sesama pelayan kita, untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena ingat sekali lagi firman Tuhan katakan, siapa sih yang berhak menerima kebaikan kita? Selain semua orang, yang berhak menerima kebaikan kita adalah orang-orang seiman, kawan-kawan sekerja, yaitu anggota-anggota iCare kita. Amin. Sesama satu tubuh Kristus, orang-orang yang setiap hari bersama dengan kita. Amin. Jadi hari ini firman Tuhan datang buat setiap kita. Mari kita jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Amin. Jangan pernah bosan-bosan melakukan hal yang benar. Mari kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus konsisten. Jangan hari ini berbuat baik, besok udah lupa lagi. Oh, besok lagi baru. Kita harus konsisten. Kalau hari ini mungkin kita tawar hati, kita mungkin udah capek aku melayani gitu kan. Aku sudah berbuat banyak tapi kayaknya gitu-gitu aja. Kita mulai tawar hati. Ayo jangan. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Jangan berhenti jangan bosan melakukan hal yang benar. Karena ingat sekali lagi apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Dan ingat dikatakan juga di ayat 10 selama masih ada kesempatan, mari kita terus pakai kesempatan untuk kita melakukan kebaikan. Ingat, hidup berbuat baik bukanlah tugas atau beban. Amin. Tapi hidup berbuat baik adalah gaya hidup Yesus sendiri yang harus kita contoh. Bahkan Yesus, dia sampai mati di kayu salib memberikan nyawanya untuk Untuk setiap kita orang-orang yang percaya. Ayo mari bersama-sama di akhir kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Amin. Ingat, kita harus punya pengertian ketika kita berbuat baik. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Kalaupun kita berbuat baik, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan berikutnya, apa yang mendorong kita berbuat baik? Apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Dan berikutnya, selama masih ada kesempatan, ayo kita melakukan kebaikan. Karena ingat sekali lagi, suatu saat kesempatan itu gak akan ada lagi. Dan kita gak bisa berbuatlah baik lagi. Puji Tuhan, ini suatu kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat setiap kita pada pagi hari ini. Saya berdoa, mari dalam minggu ini, kebaikan apa sih yang akan kita lakukan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Sekali lagi, baik mungkin dalam bentuk materi, sosial, maupun mungkin spiritual, ayo kita lakukan. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan AFC Pekanbaru, kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi setiap kita boleh mengalami kebenaran firman Tuhan. Setiap kita bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap hari, hari demi hari,
kita terus mengalami yang namanya pertumbuhan. Kita terus bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan, memampukan setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Tuhan, mampukan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, untuk kami secara terus-menerus memiliki hidup yang berdampak untuk orang lain Tuhan. Secara konsisten Tuhan, kami boleh melakukan kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menebus setiap kami dengan darah-Mu yang sangat mahal Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan, setiap kami yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, setiap kami yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mampukan juga Tuhan untuk kami boleh melakukan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami tabur Tuhan, satu-satu Tuhan kami akan menuainya Tuhan. Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kesempatan Tuhan, untuk kami Tuhan melakukan perbuatan baik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selama kami ada kesempatan Tuhan, kami berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan kami menggunakan setiap kesempatan Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh hidup bagi orang lain Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu saat kesempatan itu enggak ada lagi Tuhan. Karena satu saat Tuhan kesempatan itu Tuhan, Tuhan akan hilang Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selama kami ada Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas, kami masih diberikan kesempatan Tuhan, biarlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan, setiap kesempatan adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk kami Tuhan benar-benar pergunakan dengan sebaik-baik mungkin ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati setiap umat-Mu Tuhan. Mampukan setiap mereka Tuhan, untuk mereka Tuhan boleh melakukan kebenaran dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, semua karena kuat kuasa Roh Kudus yang boleh memampukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi menteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memberikan mereka Tuhan pengertian yang lebih lagi Tuhan, untuk mereka, untuk setiap kami boleh memahami isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, dimanapun engkau berada pada saat ini, mari angkat hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera yang berasal daripada Bapa di sorga. Berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu. Berkat kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan juga berkat penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan sudah diberkati, bersama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang waktunya untuk bangkit dan berjalan menuju panggilan, menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Hey! Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala untuk ceritakan kebesaran-Mu. Come on, Sam! Marilah bersatu, beritakan firman-Nya, bersama berlari sampai ke tujuan, berlari memuji, jiwa diselamatkan. Mari sama-sama katakan, sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala, ceritakan kebesaran-Mu. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkit dan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Dengan satu suara kita mau katakan,